Saya awali Kak Serli dengan hadiah terindah dari Nabi Muhammad. Marilah kita melibatkan segala sesuatu aktivitas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Serli, selamat datang di Sekolah Bukit Tinggi. Terima kasih kehadiran Kak Serli di Indonesia itu mematahkan stereotip yang disandang oleh perempuan selama ini yang berada di lingkungan saya memandang pribadi ya. Tahu nggak Kak Serli, saya sangat menginginkan sekali anak perempuan. Anak pertama saya laki-laki. Sekarang di dalam alhamdulillah di USG. Alhamdulillah laki-laki juga. Kenapa saya ingin punya anak perempuan? Karena saya ingin mengkonstruksi spirit, energi dia itu untuk mematahkan stereotip sekeliling kita. Perempuan itu ada keadilan. Ya, itu menurut saya. Karena stereotip yang dibangun oleh laki-laki itu luar biasa sekali menurut perempuan. Kalau di daerah di sini itu perempuan itu tidak boleh sumur, dapur, kasur, jadi nggak boleh sekolah di tinggi. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran Serli itu memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan yang ada. Perkenalkan saya David Sadiosa, guru sejarah di SMA RJ. Sebelum ke pertanyaan saya dari pasti awal dulu Kak Serli. Zaman batu. Di zaman batu ada seorang anak ingin memberikan orang tuanya makan daging. Peralatan nggak ada. Jadi ada anak itu memikirkan bagaimana orang tuanya itu bisa makan daging. Muncul pikiran di kepalanya. Bagaimana menghaluskan daging? Ada mesin blender ke sana. Tapi ketika dia keluarkan ini, dia dianggap hal yang gila di zaman itu. Di sana saya memandang hal gila di zaman itu akan menjadi hal yang normal di masa depan. Nah, contohnya itu lagi. Dulu saya berbicara tahun 2004 akan ada mobil terbang. Dan itu ditertawakan oleh teman-teman saya. Ternyata hari ini mobil-mobil terbang sudah berseliweran di langit negara industri. Di Indonesia ada sampai, Rudy Salim udah membelinya. Itu tertawakan. Kemudian Dahlan Iskan, dia ingin menciptakan mobil listrik. Ditertawakan di zamannya. Muncul Elon Musk dengan Tesla-nya. Nah, di sini yang menjadi peneliti yang terpikirkan oleh saya. Tadi Kak Serli Sentil Islam. Ketika saya mengenal Metaverse, yang terpikirkan oleh saya, mungkinkah ibadah haji ini secara online dan virtual, menggunakan kacamata virtual? Telepatinya kan nggak mungkin. Seperti halnya orang memikirkan zaman dulu sebelum ada teknologi, medical online itu sesuatu yang gila, tapi dilakukan juga di Indonesia. Pernikahan virtual juga perlunya antara orang Australia dan Jawa. Jadi hal yang gila di zaman itu mungkin bisa jadi sesuatu hal yang normal di zamannya. Sekarang muncul juga ChatGPT, artificial intelligence. Menurut saya ini ancaman dulu dan kemungkinan besar eksistensi dulu akan digeser. Di Jepang orang lebih memilih menikah dengan boneka. Walaupun boneka itu mirip sekali dengan manusia. Kata Kak Serli tadi ada empati. Sekarang negara maju itu sudah pergi ke negara-negara berkembang untuk meneliti sifat dan karakter. Bisa jadi emosional, kecerdasan emosional akan diciptakan. Bagaimana nanti itu ditanamkan ke chip masuk ke boneka? Dia membaca, merespon kebiasaan. Lalu boneka-boneka itu akan dijual dengan cara berkembang. Ini akan menjadi ancaman. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Islam merespon itu? Apakah Islam masih relevan nggak di masa yang akan datang? Jujur nih Kak Serli, saya sudah mencari jawaban nih.
ini saya rekam untuk data juga bagi saya. Saya sekarang mencari data dari beberapa video dulu, kemudian endgame-nya kita berawal dengan Husain Ja'far, Habib Husain Ja'far. Kemudian kali ini saya ingin mendapatkan jawaban dari anak muda. Nah, maka idealisme terakhir itu hanya dimiliki oleh pemuda. Tapi saya ingin mendengar jawaban dari anak muda pemakan sendiri. Terima kasih. Jadi bisa masuk dulu ke yang pertanyaan pertama, apakah Islam masih relevan? Saya masih belajar, tapi yang sependek yang saya tahu bahwa Islam ini adalah sangat relevan dan menjawab tantangan masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Boleh jadi kita belum tergambar dan terbayang karena akal pikiran kita belum sampai ke sana. Dan belum ditemukan teknologi. Ya berarti kan yang menemukan teknologi, invention atau penemuan itu kan terjadi ketika ada dialektika yang terjadi antar manusia. Manusia otaknya, logika berpikirnya belum sampai ke sana, kan logika berpikir manusia ada batasan ya Bu ya? Belum sampai ke sana. Kita balik dulu misalnya di 14 abad yang lalu bahkan lebih, belum kebayang tuh ke Mekah kok bisa cuma sekian jam. Butuh waktu berbulan-bulan, betul ya Bu? Kalau kita baca sejarah, kalau kita mendapat cerita di zaman itu butuh waktu berbulan-bulan untuk berangkat ke sana dan pulang lagi ke sini, sehingga esensi yang dirasakan ke dalamnya secara nurani itu lebih membekas. Kalau di zaman sekarang ditemukannya teknologi kan gitu ya, bagaimana akhirnya mengeruk isi bumi dan menemukan bahan bakarnya ketika turunannya menjadi aftur dan seterusnya, pesawat terbang ditemukan dan seterusnya, akhirnya pergi ke sana, pindah dari satu tempat ke tempat lain yang sebelumnya mungkin menggunakan hewan ternak. Kalau di wilayah yang unta bisa hidup adalah unta, kuda adalah kuda. Kalau di Indonesia mungkin kita ada hewan lain gitu yang digunakan. Maka seiring berkembang, perubahan terjadi, ada revolusi 1.0 kan gitu ya, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 membawa kita sampai sekarang. Yang sekarang kalau ditanya apa yang paling dikeruk dari industri 5.0 ini, jawabannya adalah manusia yang paling dikeruk. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah Islam masih sangat relevan? Jawabannya masih sangat relevan. Gak ada yang bisa memprediksi masa depan, gak ada. Masa depan itu gak pasti. Jangan mau percaya ketika ada yang memberi, misalnya ngasih tahu wah masa depan kayak gitu. Tetap saya merasa masa depan itu gak pasti. Dan ranah kita manusia, rahasia, ranah kita manusia adalah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin sebagai yang meyakini bahwa ya kita umat Islam, kita berdoa kan begitu. Tapi kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir itu adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Kalau ada manusia misalnya yang ujuk-ujuk tiba-tiba bicara, ya udahlah itu nanti gimana takdir berbicara aja. Ya udahlah itu nanti gimana kondisinya diwariskan ke kita aja. Ya udahlah itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan, ini manusia realistis. Dia yang dibentuk, bukan dia yang membentuk. Dia yang diwarnai, bukan dia yang diwarnai. Sedikit saja kembali ke poin yang tadi Bapak highlight. Islam dari Allah bukan hadir untuk diwarnai. Islam dari Allah hadir untuk mewarnai. Islam dari Allah hadir bukan untuk dibentuk. Islam dari Allah hadir adalah untuk membentuk. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib, ke Madinah, ini bukan tanpa target, bukan tanpa visi, bukan tanpa tujuan. Dari awal ditetapkan tujuannya apa. Nah dalam konteks ini sama. Ketika kita bicara misalnya, apakah Islam masih akan relevan dengan segala perkembangan zaman? Maka saya meyakini bahwa Islam ini bukan hanya sekedar permukaan. Islam ini bicara tentang nilai. Islam ini the way of life. Di setiap sendi kehidupan, sangat mengatur. Mulai dari yang individu, bahkan dalam hati yang sifatnya tidak terlihat kasat mata oleh manusia, sampai sesuatu yang sifatnya berbangsa dan bernegara sekalipun itu diatur. Konteksnya adalah keyakinan mana di dunia ini yang mengatur sekompleks, sedetail itu, mulai dari hal yang sangat individual, boleh jadi misalnya yang sudah menikah, hubungan suami istri, sampai ke tingkat yang paling tinggi, konteksnya hubungan sosial.
hubungan internasional, hubungan antar negara, ketika terjadi misalnya perang, apa yang harus dilakukan, bagaimana adab dalam berperang, konteksnya kalau di zaman sekarang mungkin bukan perang, tapi bagaimana ketika sumber daya alam di satu negara diambil, bagaimana seharusnya konsep adil bagi negara yang diambil dan konsep adil bagi mereka yang mengambil, itu sebetulnya ada. Dan apakah akan masih sangat relevan? Jawabannya relevan. Nilainya akan terus ada. Boleh jadi nanti strategi siasahnya yang akan berbeda. Dan dalam hal ini sangat fleksibel. Untuk itu konteks yang tadi ditanya, apakah Islam akan sangat relevan dengan perubahan yang terjadi, mulai dari teknologi, metaverse gitu ya, naik haji misalnya dan seterusnya. Saya pikir saya bukan yang punya kapasitas, karena itu nanti ada ilmu fikihnya. Saya bukan ahlinya, saya nggak berani masuk ke bidang yang memang bukan saya ahlinya. Tapi satu hal yang setidaknya sampai hari ini masih saya pegang, bahwa Islam itu tidak kaku. Islam itu akan sangat bisa kita bawa sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap berpegang. Ada bagian yang sudah tidak bisa diubah, karena ketika bagian itu diubah, maka fondasi awalnya sudah hilang. Kita mengenal istilah tauhid, itu udah nggak bisa diubah. Akidah, tapi kalau bicara muamalah, kita bicara tentang alat, strategi, siasah, ya itu kan terus berubah. Dan mungkin satu contoh konkret, yang ini Sari juga bertanya pada guru Sari, kepada guru ngaji, kepada mentor-mentor Sari, dan akhirnya Sari sampai pada titik dua yang Sari ingin highlight. Pertama, ada penjelasan di dalam Al-Quran yang dulu Sari berpikir, masa iya di dalam Al-Quran disebut ketika kamu semua akan kembali lagi pada hewan-hewan ternakmu menunggangi kuda-kudamu. Terus Sari bertanya, masa iya kita sekarang sudah naik mobil sebegitu cepatnya, kita sudah punya pesawat sedemikian cepatnya untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, masa iya kita bicara kuda lagi dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu daerah ke daerah lain, sampai akhirnya saya menemukan satu penjelasan profesor, bahkan bukan dari Indonesia, dari Amerika, menyebutkan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, kalau boleh kita coba umumkan, dari industri 1.0 sampai 5.0, perubahan terjadi perubahan yang sangat signifikan itu ketika ditemukannya listrik. Bener ya? Dan ketika bicara tentang listrik, kira-kira yang membuat listrik itu bisa terus ada adalah salah satunya sumber daya alam yang akan habis, minyak bumi. Dan ketika dicek di seluruh dunia ini, sebut negara-negara yang menghasilkan minyak bumi, Indonesia salah satunya misalnya, atau kita mau pergi ke Timur Tengah misalnya, itu disebutkan datanya menunjukkan ini udah tidak sampai, bicara 2050 itu udah habis total, bicara 2045 itu udah cadangannya sudah sangat tinggal sedikit, maka semua itu akan restart lagi. Make sense rasanya, dengan keterbatasan logika, make sense ketika ternyata disebut kamu akan kembali lagi pada hewan-hewan ternak. Itu jadi wajar, karena ketika semua tadi ke restart, ibaratnya gini, minyak bumi habis, itu kan yang awal mula listrik. Ketika kita bicara listrik, mari kita bahas, ini berarti udah nggak ada lagi. Berarti kita misalnya naik motor, naik mobil, naik pesawat, itu sudah tidak ada lagi. Berarti distribusi makanan dari satu tempat ke tempat lain sudah tidak ada lagi. Berarti kita diminta bercocok tanam lagi, betul nggak Bu? Waduh. Tidak ada lagi traktor itu nggak ada. Kita kembali ke kerbau lagi. Tidak ada lagi pesawat yang membawa kita sampai ke Mekah, nggak ada. Kita membutuhkan waktu berbulan-bulan lagi, boleh jadi demikian. Karena restart lagi. Sehingga wajar bahkan Saudi Arabia dari sekarang sudah mengganti, bukan lagi minyak bumi yang menjadi sumber utama. Semuanya nyaris diubah jadi wisata, betul ya Pak? Betul. Artinya mereka sendiri sudah mengakui cadangannya sudah sangat minim. Setelah mengakui, iya ya, berarti betapa pendeknya logika manusia untuk menelan sampai ke sana ya. Dan ternyata ketika tersebut, itu sudah disebut di dalam Al-Quran. Artinya apakah Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kalau dunia Islam masih relevan, masih akan sangat relevan. Ini udah bicara tentang iman, keyakinan, tidak bisa diukur, measurementnya tidak ada. Hanya saja ketika logika akal manusia tidak bisa melogikakan itu dan belum mampu mengargumentasikan itu. Bukan Islam yang tidak mampu menjawab, tapi logika manusia belum sampai di sana. Itu terbukti, iya ya, ternyata bisa sekarang kita pergi
pergi dari satu tempat ke tempat lain. Dari Jakarta ke Padang hanya 1 jam, dari Jakarta ke Saudi Arabia misalnya hanya berapa jam, yang dulu belum sampai akal manusia sampai ke sana. Sama halnya dengan sekarang, boleh jadi nanti di 2045, 22 tahun lagi, atau 2050, sekitar 25 tahun lagi, boleh jadi kita nggak kepikiran tuh bahwa semua akan kembali pada dasarnya manusia. Tadi mungkin zaman batu, untuk mendapatkan sesuatu kita harus kembali ke bercocok tanam, memburu lagi. Tapi ketika yang diandalkan sekarang, data-data menunjukkan ke arah sana, kita akan kembali ke sana. Itu yang membuat saya merasa sangat yakin bahwa utamanya manusia dan dikembalikan pada fitrahnya manusia, itu akan membuat kita akan hidup sebagaimana mestinya. Dan ketika ditanya, ya terus apa dong? Kita harus berpegang pada apa dong kalau begitu? Ketika semuanya tidak pasti, maka saya pikir jawabannya sudah sangat. Tadi juga disebut bahwa berpegang pada sesuatu yang sudah tidak berubah lagi akan membuat kita tidak berubah-ubah. Ya kembali Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya pikir itu menjadi filsafat hidup bersosial di tanah Minang ini. Tepuk tangan dulu bagi kita semua.